Gagalnya proses perundingan Iran dan Amerika Serikat soal gencatan senjata lanjutan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukannya di perairan internasional. Amerika Serikat menerapkan blokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. 10 o'clock tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that would be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be correct. Sebelumnya, Iran dilaporkan menerapkan biaya lintas kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Biaya ini disebut berkisar hingga 2 juta US dollar dan dibayarkan dalam yuan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan peneliti keamanan internasional Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri dan warga negara Iran Qasem Muhammadi. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Ira, Pak Qasem, apa kabar? Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Davi. Oke, saya ke Mbak Ira terlebih dahulu. Rencana Amerika Serikat ini menurut Anda apakah hanya ancaman semata atau serius ini? Ya, saya rasa ini adalah desperate attempt dari Amerika Serikat karena ketika perundingan mereka gagal untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak Iran. Yang pertama kita lihat sebenarnya baseline yang diajukan oleh Iran ini kan diterima sebagai dasar dari perundingan tersebut ya. Jadi ada 10 tuntutan yang kemudian dimiliki oleh Iran. Nah, di dalam perundingan tersebut kemudian Amerika Serikat berusaha untuk memasukkan 15 tuntutan yang sebelumnya sudah ditolak oleh Iran. Nah, ini kan menarik kita lihat ya bahwa Iran sendiri mengatakan tuntutan Amerika Serikat tidak masuk akal. Dan itu sebenarnya bisa kita lihat karena tuntutan-tuntutan yang dilakukan dan diberikan oleh Donald Trump ini sebelumnya sudah dibahas di tahun 2015 dan sudah dibahas juga di tahun 2025 dan sebagian besar dari poin-poin tersebut sebenarnya sudah ditolak oleh Iran ya. Nah, lalu kemudian sekarang ketika permasalahan sticking point-nya adalah masalah nuklir, lalu masalah Selat Hormuz serta kemudian masalah pendanaan proksi-proksi Iran di kawasan ya, yang kemudian menjadi permasalahan paling besar dan imminent bagi Amerika Serikat sekarang itu adalah masalah naiknya harga energi yang diakibatkan oleh penutupan Selat Hormuz. Nah, ini kan kita lihat sebenarnya Amerika Serikat sendiri sudah terdesak di sini. Dalam aspek strategis, Amerika Serikat berusaha untuk menurunkan harga BBM dan kemudian harga LNG, serta kemudian berusaha untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dalam negeri dan simpati masyarakat internasional. Ya, apalagi sebentar lagi Amerika Serikat juga akan mengalami pemilu sela di bulan November lagi, sehingga kemudian Donald Trump dan kabinetnya ini harus mempertahankan sebenarnya suara approval rate dari Republikan. Nah, sementara itu, Iran ini kan sebenarnya berusaha untuk mendapatkan advantage atau keuntungan dari bidang ekonomi dengan terus sebenarnya menutup Selat Hormuz, atau di sini kita bisa lihat kesepakatannya adalah membuka Selat Hormuz untuk negara-negara yang dirasa netral dan bisa denounce dukungan terhadap perang ini dari Amerika Serikat, dari sisi Amerika Serikat dan Israel gitu. Yeah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini merupakan salah satu cara untuk bisa menekan Iran lebih lanjut. Karena setidaknya kalau Amerika Serikat tidak bisa mendapatkan kesepakatan, yang bisa dilakukan adalah memutus sumber pemasukan Iran melalui renminbi atau yuan. Oke, baik. Ke Pak Qasem. Pak Qasem, saat ini situasi di sana seperti apa? Apakah ada perubahan? Ya, di Iran kalau mengenai masalah kesemangatannya rakyat, alhamdulillah tidak ada perubahan. Setiap malam dan bahkan sebagian hari rakyat Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Iran itu adalah negara demokratis dan suara rakyat itu mereka mau perlihatkan kepada militernya dan juga kepada
pemerintahan ya, bahwa kita mendukung semua keputusan yang diputus oleh militer ataupun oleh pemerintah Iran. Itu dari sisi pihak rakyat Iran. Kalau mengenai masalah pemerintahan dan kebijaksanaan Iran, itu juga belum dirubah. Iran mau memastikan bahwa hak-hak asasinya dia dipastikan setelah serangan ini atau setelah peperangan ini. Iran sebagaimana Ibu mengatakan, Iran banyak kali sudah berunding dan bernegosiasi bersama negara-negara lain, khususnya negara-negara Barat, negara Amerika Serikat khususnya, tapi hampir setiap kali tidak dipastikan dan tidak dipenuhi haknya Iran. Dan bahkan beberapa kali Iran diserang dalam proses perundingan. Oleh karena itu, kalau kali ini harus ini pemerintah Iran dan juga rakyat Iran, mereka bilang bahwa itu harus menjadi kali terakhirnya Iran itu rugi dalam perundingan itu, dan oleh karena itu harus semua haknya Iran itu dipastikan. Baik, Pak Kasem, saya penasaran. Tapi kalau Anda ini sebagai warga negara Iran sebenarnya menginginkan negosiasi ini berjalan lancar atau seperti apa? Ya, pasti prioritas kami ini adalah negosiasi sebagaimana yang Iran memperlihatkan kepada dunia bahwa pasti pilihan pertamanya kami itu adalah negosiasi, tapi negosiasi itu kita ketahui harus ada bersama orang yang bisa paham negosiasi, tidak mau mendikte. Sayangnya Amerika Serikat sampai sekarang dia mau hanya mendikte keinginannya dia kepada negara-negara lain. Bukan hanya itu Iran, kita ketahui bahwa ada banyak negara yang sudah terpengaruh dengan kesombongannya Amerika itu sekarang, masalah Venezuela, masalah Kanada, Greenland, dan Kuba sekarang ini juga diakui oleh Amerika. Mereka mau mengambil minyaknya Kuba juga. Itu tidak bisa masuk akal ya, dan tidak bisa ditahan. Oleh karena itu, kalau kami ini pasti negosiasi, kalau dengan hakikatnya negosiasi, kalau itu dilaksanakan, pasti kami tidak ada keraguan mau menerima itu, tapi tidak macam negosiasi macam yang dilaksanakan Amerika Serikat itu yang mau hanya mendikte permintaannya dia. Oke, saya ke Mbak Ira. Bahkan warga negara Iran juga bisa menangkap sinyal dikte dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Iran atas negosiasi itu. Menurut Anda, Mbak Ira, apakah memang betul? Jangan-jangan deadlock dalam negosiasi ini karena Amerika ingin menang sendiri, Mbak? Ya, saya rasa kedua belah pihak ini kan merasa bahwa mereka memiliki keuntungan di dalam peperangan ini. Tadi kita sudah bahas bahwa Iran sebenarnya ini kan memiliki keuntungan secara strategis. Iran ini sadar sebenarnya tidak bisa memenangkan peperangan secara hands-on ya, atau satu lawan satu gitu. Tetapi Iran menyadari bahwa keuntungan strategisnya itu adalah di bidang ekonomi dan kemudian di bidang politik gitu, serta kemudian persepsi masyarakat di level dunia gitu ya. Dan Iran jauh lebih unggul dibandingkan dengan Amerika Serikat, karena pada dasarnya perang ini sendiri dimulai secara ilegal oleh Amerika Serikat gitu, tanpa ada cause just war yang jelas gitu. Lalu yang kedua di sini, Amerika Serikat ini kan jauh, kita harus akui bahwa memang jauh lebih besar ya dari segi angkatan laut dan angkatan udara, sehingga sebenarnya Amerika Serikat punya kemampuan untuk bisa inflicting pain lebih banyak ya. Nah, Iran doktrinnya itu dirancang di sekitar hal ini sehingga kemudian masyarakat Iran itu didesain sehingga mereka bisa resilience dalam menghadapi serangan-serangan tersebut. Nah, saya rasa narasi-narasi yang kemudian disebarkan oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak Iran maupun Amerika Serikat, mereka ini memenangkan peperangan. Dan saya rasa betul, dua-duanya memang unggul, tetapi di dalam hal yang berbeda. Tetapi dalam konteks peperangan ini, kita harus pahami bahwa memenangkan peperangan itu tidak cukup hanya dengan menghancurkan, apakah itu serangan lawan, ya, kekuatan lawan, ataukah itu fasilitas-fasilitas publik lawan gitu. Tetapi yang harus dihancurkan itu adalah the will to actually continue the war.
khususnya di dalam perang atrisi yang seperti didesain Iran saat ini. Nah, makanya banyak yang mengatakan, sebenarnya tidak hanya saya, bahwa Iran sekarang berada di dalam posisi yang memiliki daya tawar yang lebih tinggi dari sini, gitu ya. Saya kira di sini Amerika Serikat tidak dalam posisi untuk bisa mendemand sebenarnya hal-hal yang sudah jelas sebenarnya Iran memiliki keunggulan di dalamnya, ya. Jadi Amerika Serikat sekarang kan terburu-buru. Concern dia hanyalah kemudian mengkoreksi apa yang kemudian dilakukan Iran sebagai retaliasi dibandingkan dengan mendemand sesuatu yang sebenarnya merubah struktur secara total gitu ya. Seperti misalnya program nuklir Iran dan dukungan Iran kepada proksi-proksinya. Jadi saya rasa di sini keduanya ingin terlihat dominan ya, keduanya terlihat memenangkan perang, tetapi untuk Amerika Serikat sendiri ini sebenarnya mereka tahu bahwa mereka ada dalam posisi tidak diuntungkan. Jadi saat ini Trump ini mencari cara baik itu di dalam negeri maupun terhadap konstituennya ya dan lawan politiknya agar terlihat bahwa Trump keluar dari perang ini dengan cara yang tidak memalukan sebenarnya. Oke. Dengan cara yang tidak memalukan, saya ke Pak Kasim. Apakah masyarakat di sana sudah tahu bahwa Amerika Serikat berniat memblokade Selat Hormuz dan kemudian apa sikap sebagian besar masyarakat kalau Anda cermati di sana? Iya, itu ya pasti kami tahu itu dan itu bukan hanya orang Iran atau pemerintah Iran yang bingung, tapi seluruh dunia sekarang jadi bingung bagaimana itu mau dilakukan karena kalau tujuannya Amerika Serikat dari awal mengenai masalah Selat Hormuz dia mau membuka itu, tidak menutupnya lagi ya, tapi dia bilang saya mau menutupnya lagi. Oleh karena itu tidak hanya selesaikan problem, tapi itu mengangkat dan membanyakkan problem itu pasti. Dan mengenai Iran, apakah itu akan membawa problem untuk Iran atau tidak? Kalau mengenai masalah minyaknya Iran itu sudah diumumkan bahwa Iran sudah ada ratusan sekarang ini sudah ada ratusan tanker minyak Iran itu di lautan dunia yang belum dijual, yang masih ada banyak yang mau membeli ya. Hampir itu yang diumumkan di media, hampir untuk 80 hari sudah Iran sudah ada minyaknya yang di lautan di dunia itu. Oleh karena itu pasti minimalnya untuk 80 hari tidak ada problem untuk Iran, karena juga masalah bahan makan atau macamnya hal-hal yang lainnya juga Iran biasanya masukkan dari utara, bukan dari selatan, bukan dari Selat Hormuz, tapi dari utara dan lewat negara-negara Rusia atau Turkmenistan. Oleh karena itu tidak membawa problem untuk Iran. Tidak membawa problem ya, dan masyarakat di Iran juga tidak takut menghadapi ancaman Amerika Serikat di sana. Terima kasih Pak Kasim. Mbak Aira juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Dengan senang hati Mas David, selamat sore. Sehat-sehat.